ingin sampaikan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta." Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati. Jadi orang mati itu gak bisa ngapa-ngapain, bahkan tidak bisa beramal lagi, kecuali 3 perkara yang pernah dikerjakannya ketika masih hidup, yang terus mengalir: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan keberhasilannya mendoakan, mendidik anaknya menjadi anak yang soleh sehingga yang mendoakannya. Tapi di samping 3 perkara itu, Pak, ada yang bermanfaat buat orang mati kalau kita hadiahkan. Apa hadiah yang bermanfaat buat orang mati? Kata Nabi, 1, ad-du'a'u, doa. Yang kedua, was-shadaqatu, sedekah hadiyatan ilal mauta, adalah hadiah untuk orang mati. Jadi kita bisa bersedekah yang pahalanya bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Semoga malam ini hadiah Fatihah, hadiah surah Yasin, hadiah bacaan Quran lainnya, hadiah zikir, tahlil dan lain sebagainya, termasuk sedekah makanan yang dikeluarkan oleh Pak Nasir malam ini, mudah-mudahan pahalanya sampai buat putri beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini buat mengklarifikasi, Pak, karena ada orang yang mengatakan makan minum tempat orang mati itu haram. Makanya dia kalau takziah enggak minum, enggak makan, ngelak. Panjenengan kalau mengharamkan itu tribanca jangan diminum, kuenya jangan dimakan. Seandainya nanti dapat besek, beseknya jangan dibawa pulang, tinggal di kursi, biar saya yang mungut semuanya. Masukin mobil saya, muat itu, Pak. Ya, sesuatu yang haram harus konsisten sedemikian rupa. Nah, biar tegasnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum wafat meninggal dunia mewasiatkan kepada Suhaib, nanti kalau aku mati kamu yang imami salat jenazah. Setelah itu selama 3 hari berturut-turut sedekahlah makanan sampai orang mengangkat khalifah yang baru. Jadi sampai diangkatnya Utsman bin Affan, 3 hari berturut-turut sedekah makanan. Lantas kemudian orang gak mau makan. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, mengatakan, Nabi wafat kita makan minum. Sebelumnya Umar meninggal dunia kita juga makan dan minum. Mengapa Umar meninggal dunia kita tidak makan dan minum? Maka sahabat kemudian makan dan minum. Lantas kemudian disampaikan perkataan Umar, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan pahalanya kekal sampai 3 hari. Sedekah pada hari yang ketiga pahalanya kekal bermanfaat buat ahli kubur sampai 7 hari. Sedekah pada hari yang ke-7 bertahan sampai 25 hari. Walaupun kita gak pakai selawean, Pak. Sedekah pada 25 hari kekal sampai 40 hari. Sedekah pada malam ke-40 ini kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada malam ke-100 nanti kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Keterangan ini dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Imam Suyuti, ulama terkemuka, ahli tafsir, ahli fikih yang terkemuka. Jadi bukan dalam kitab agama lain, Pak. Ini dalam Islam, ajaran para ulama. Baik, saya masuk ke dalil dulu biar mantap. Jenengan diharam-haramkan orang bingung lagi ya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasul, inna ummi uftulitat nafsaha, ibuku mati.
Walamtus, kemarin sebelum mati enggak pesan apa-apa, tidak wasiat apa-apa. Jadi enggak ada omongan mau ini mau itu. Wa alqunuha lau takalamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Jawab Nabi, iya. Memang begitu Pak. Orang kalau masih bisa ngomong dari kuburan, umpama masih bisa SMS atau WA, japri dia. Tolong ya nak, sedekah atas nama bapak, sedekah atas nama mama. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Apalah ajrun in tasaddaqtu anha. Lalu dia tanya, ya Rasul, apakah mamaku itu dapat pahalanya nyampe sama dia bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim, nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Nah, saat nanya lagi Pak, ya Rasul, ayu sedekati afdal, apa sedekah yang utama? Saqyul ma, minimal hidangkan air minum. Makanya enggak kaitan air minum Pak, kalau ada kematian sedekahlah. Kebeli tripanca, beli tripanca itu sekardus berapa ya? 18.000, murah lah. Jadi kalau 100.000 dapat 5 kardus ya Pak ya. Masih turah 10.000 itu buat ongkosnya, buat bensinnya. Buat kita malam ini, oh sisanya banyak itu, 5 kardus. 1 kardus isi 40 kan? 48. Oh, apa malam itu ya Pak? Masya Allah, jadinya hebat juga ya. 48 ternyata. Saya ngira-ngira aja itu. Jadi kita nggak kayak tantri panca beli. Ya, kalau nggak sanggup juga beli tripanca, air sumur, tapi rebus, hidangkan. Syukur-syukur tanpa yang hitam-hitam itu. Ustadz, gasnya lagi habis. Ya kalau gasnya lagi habis, ngerebus air juga nggak bisa, maka air sumur langsung tuangin ke gelas. Nggak usah direbus. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong nggak ada yang mau minum nantinya Pak. Takut anyang-anyangan. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasul, kalau cuma air minum mah sanggup. Lebih dari itu apa Pak? It'amut ta'am, hidangkan makanan. Maka dalam kitab Sahih Muslim Pak, istrinya Ja'far radhiyallahu an meninggal. Istrinya Ja'far nyembelih kambing. Nabi dan sahabat pulang dari pemakaman, dihidangkan daging kambing. Karena mampu silakan. Bahkan Nabi pernah memotong seekor kambing, pahalanya atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Itu dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau bagi yang mampu silakan. Jadi begini sebetulnya yang perlu saya luruskan, yang dilarang oleh para ulama itu enggak mampu tapi maksa. Anak-anak berisik Pak Ustadznya, keganggu kupingnya, nyeng kayak nyamuk. Ya, jangan ngobrol ya, jangan ngobrol. Jadi balik lagi bahwasanya, nah, sampai mana tadi itu? Yang diingatkan oleh para ulama, orang nggak mampu maksa, gara-gara kendurian rumah kesita, gara-gara besekan ngutang ke rentenir, itu tidak boleh. Kalau pepatah orang lama itu besar pasak daripada tian. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang jangan. Lagi pula kalau nggak mampu, sudahlah yang biasa-biasa saja. Tapi kan kita enak Pak, kita ini tinggal di Indonesia, bangsa yang gotong royong. Saya ingat Mbak saya waktu meninggal dunia, saya masih kecil, 100 hari beras 2 karung gede masih utuh. Banyak yang nyumbang. Kalau di kampung saya kan pakai bakul ya,
pakai baskom isi beras, mie kuning, gula, ayam kampung. Ayam potong mah nggak kelas di kampung saya. Ayam kampung sekandang, ayam penuh bapak. Karena sumbangan. Di sekarang sudah ada teknologi kebiasaan apa? Rukun kematian. Di sini ada rukun kematian? Ada. Sebulan berapa? 1.000? 5.000 ya Pak? 5.000, 10.000. Jadi setahun berarti 120. Murah itu. Ketimbang nguduk sehari 30.000. Itu gunanya kalau yang meninggal orang nggak mampu. Uang rukun kematian itu nge-backupnya. Makanya panjenengan Pak kalau ditarik rukun kematian nyetor. Ini memang nggak begitu diambil sumbangan malah protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Sampai mau ya monggo minta sama Allah. Ada lagi sumbangan orang yang datang takziah dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi yang mampu, misalnya Pak Nasir, memang sudah dihajatkan dan diniatkan untuk sedekah, silahkan. Apalagi orang kaya Pak. Saya pernah ceramah di Pahoman yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah dikasih besek double dua-dua. Biasanya yang mimpin tahlil aja kan yang double. Ini semua yang takziah double. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah. Ibu-ibunya dikasih telepung sama kerudung. Begitu pamit pulang semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin Pak, yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah. Iya juga ya. Loh artinya karena dia orang kaya, mantan bupati dan belum pernah ditangkap KPK, wajar kan dia ingin sedekah? Enggak, ini masalah. Dan coba diperiksa di media sosial, di Facebook misalnya Pak, ada tulisan begini: ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Wih, geger. Mulai orang-orang mau berhenti tahlilan. Bu, ya jangan dibaca judulnya Pak, baca dulu isinya. Begitu saya baca isinya, apaan? Oh, nggak punya dalil dia. Begitu saya baca dalilnya, apa dalilnya? Innal mauta yu'adzabuna bibukai ahlihi alai. Sesungguhnya orang mati disiksa gara-gara ratapan keluarganya, bukan tahlilan. Di situ dikatakan ratapan. Hadis ini disarah oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Yang dikatakan ahli kubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya itu ada 3 cirinya ratapan. 1, memotong rambut. Kebiasaan orang Arab jahiliyah kalau laki mati rambut dipotong, digundul. 2, menampar-nampar wajah. Yang ketiga, merobek pakaian. Nah malam ini nggak ada yang gundulin rambutnya, nggak ada yang menampar-nampar wajahnya, tak ada yang jedotin palanya ke dinding, nggak ada yang merobek pakaiannya. Malam ini kita tahlilan, kita yasinan, kita mendoakan yang wafat meninggal dunia. Jadi hati-hati sekali kalau membaca informasi, jangan mudah terpengaruh. Singkat dan tegasnya bahwasanya apa yang kita lakukan sedekah atas nama orang yang wafat meninggal dunia, pahalanya nyampe menurut kesepakatan para ulama 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, menyepakati sampainya pahala sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang yang wafat meninggal dunia. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Saya sering ditanya, Ustaz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Nah ini saya ajarin cara jawabnya ya Pak, biar jenengan juga kalau ditanya orang begitu jawab. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang nolak, berarti dia nolak Nabi. Kalau dia ngebantah, berarti dia ngebantah Nabi. Kalau dia membid'ahkan, berarti dia nuduh Nabi berbuat bid'ah. Oh, Nabi yang perintahkan. Apa perintahnya? Iqra'u Yasin ala mautakum.
bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448. Kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221. Musnad Imam Ahmad 19427 dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas dalilnya, jelas fatwanya, kita yang mengamalkan tak perlu ragu-ragu. Walaupun saya kasih benang garis tengahnya ya Pak. Yang mau baca Yasin buat orang mati nih dalilnya, jelas fatwanya. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati yang nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Saya ngebahas ini Pak karena ngebela amal kita, bukan mau nyalahin orang yang nggak mau Yasinan. Ada tetangga nggak mau Yasinan, ya sudah. Uang memang dia bukan nggak yakin. Yasinan memang bukan sebuah kewajiban, tapi dia yang nggak suka Yasinan, jangan menyalahkan kita yang nggak suka Yasinan. Rumus kehidupan kan begitu, lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat jenengan amal jenengan. Jangan saling menyalahkan. Kayak kita hidup bertetangga, kita urusin rumah tangga kita sendiri, jangan open sama rumah tangga tetangga, bukan urusan kita. Ya Pak ya. Makanya ada pepatah kan, pepatah orang sekarang, orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Cocok nggak kira-kira? Logika ini masuk akal. Dalam beragama juga kayak gitu. Wong kita ngoperin bini sendiri hak kita, geng. Tapi jangan ngoperin bini tetangga, dibacok kita. Udah jelas itu. Sama dengan beragama. Kita ngoperin amalan kita sendiri hak kita. Tapi jangan ngoperin amalan orang. Zaman sekarang ini orang dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Kadang-kadang yang ngomong bid'ah itu Pak, belajar agamanya juga mak jelas. Mondok enggak, kitab kuning juga enggak ngerti. Tiba ditanya lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internet. Kiainya kiai haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Banyak orang sekarang ini hijrah dadakan. Islam kagetan, hijrahnya bagus. Tapi kalau orang hijrah kemudian sok suci, salah. Tidak bisa yang kayak gitu. Apalagi baru taubat seminggu sudah ngalah-ngalahkan kiai, tidak bisa. Basis agama ini adalah pengetahuan, keilmuan. Nggak boleh salah memfatwakan. Orang mah heran Pak saya. Mobil mogok tanya ke mekanik mobil. Motor rusak bawa ke bengkel motor. TV-nya ngadat bawa ke servis TV. Tapi kalau urusan agama dia bengkelin sendiri. Nggak mau tanya sama ahlinya. Udah gegayaan dari sok berfatwa. Udah kayak pakar Quran dan Sunnah, nggak boleh. Agama harus digurukan. Kalau ada 1000 kiai, satu insinyur ngomongin konstruksi jembatan, yang didengar satu insinyur Pak, jangan 1000 kiai, salah. Karena urusan jembatan bukan urusan kiai, urusan insinyur. Tapi kalau ada 1000 insinyur ngomongin doa kunut, dengarkan satu kiai. Apa ngertinya insinyur sama doa kunut? Yang ngerti kan kiai. Nah ini, agama itu ada rumusnya, ilmu itu ada rumusnya, ada sumbernya, semua ada rujukannya. Makanya yang bahaya itu orang yang sedikit tahu tapi sok tahu. Makanya ada cerita namanya Mukidi. Kan zaman dulu ada cerita Mukidi wong biasa merantau nang kuto. Jalan-jalan ke kota Mukidi heran, di kota rumah gede-gede. Begitu lewat kantor bank, di kaca bank ada tulisannya open. Begitu baca tulisan open, Mukidi kaget, Masya Allah, open begitu tenan. Nek opennya sakmene, koyo apa bolune. Lama ngeliatin tulisan open, Mukidi heran, ada tulis yang kulit putih itu lah Pak. Bule yang mau masuk pintu ke kantor bank, sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open.
Bulitnya noleh, ngomong apa lah orang itu? Masuk aja. Sama mungkin ditungguin, pengen tahu keluarnya nanti jadi apa orang itu. Setengah jam kemudian keluar, tapi bukan bulik yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar mungkin dia panik, welah jalan mas, wis tak kandani mau gosong awakmu. Woi mungkin. Artinya begini Pak, baru secuil tahu, ibarat kata baru melek, tapi sudah merasa paling tahu. Itu yang jangan kita dalam hidup ini. Apalagi urusan agama. Ilmu itu seluas hamparan lautan, sedangkan yang Allah berikan kepada kita cuma setetesnya saja. Itu pun bagi orang yang mempelajarinya. Kan nggak semua kita ini mondok. Ada yang sekolahnya SD, SMP, SMA, Unila. Apa iya dia jadi pakar agama? Dia mungkin pakar ilmu ekonomi, pakar ilmu politik. Ada yang memang mondok dari awal. Jadi sesuaikan dengan profesi, sesuaikan dengan disiplin keilmuan masing-masing. Setidak-tidaknya sikap ilmu itu tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Makanya pesan kakek saya, kalau beragama kuncinya cuma satu, jangan merasa paling benar. Karena kalau kita merasa paling benar, kita gampang menyalahkan orang. Kita merasa paling beriman, kita akan mengkafir-kafirkan orang. Kalau kita merasa paling sunnah, kita akan membid'ah-bid'ahkan orang. Kalau kita merasa paling pintar, maka kita akan goblok-goblokin orang. Akhirnya apa? Goblok balik ke kita, kafir balik ke kita, bid'ah balik ke kita. Maka ada cerita tukang cukur kan, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak mau tahu nggak apaan anak paling goblok?